Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Meliha Zahro. Saya bertugas di SD Negeri 1 Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas modul 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa itu menuntun? Menuntun adalah membimbing segala kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat dan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah keterampilan yang diberikan kepada murid agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun ajaran kepemimpinan atau semboyan yang akan selalu menjadi dasar pendidikan yang meliputi ing ngarsa sung tolodo, ing madya mangunkarsa dan tutwuri handayan. Ing ngarsa sung tolodo, yang artinya guru harus bisa memberi tauladan atau contoh yang baik bagi murid. Ing madya mangunkarsa, guru harus bisa merangsang terciptanya ide dan gagasan-gagasan murid. Yang ketiga, tutwuri handayani, yaitu guru harus bisa memotivasi, memberikan dorongan dan arahan anak untuk mencapai cita-citanya. Sebelum saya melakukan refleksi pembelajaran modul 1.1, ada 3 pertanyaan pemantik yang harus saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru lebih dominan daripada murid. Yang kedua, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, saya masih menggunakan metode ceramah saja yang saya anggap lebih efektif dan efisien. Yang keempat, saya menganggap bahwa suasana kelas yang tenang, diam, dan tidak berisik lebih tepat agar materi yang saya sampaikan bisa ditangkap lebih mudah oleh murid. Selanjutnya, yang kelima, saya menganggap bahwa saya akan berhasil dalam pembelajaran jika murid mendapatkan nilai sesuai KKM atau di atas KKM. Yang keenam,
ketuntasan dalam materi itu lebih penting daripada saya harus memahami karakteristik murid. Dan yang ketujuh, sering saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran harus melibatkan murid secara utuh. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Kemudian, murid harus dijadikan subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator yang menuntun murid sesuai kodratnya. Selanjutnya, guru harus mempelajari karakteristik murid. Guru harus menggunakan metode yang bervariatif untuk memberikan kesempatan kepada murid tumbuh sesuai kodratnya. Dan selanjutnya, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan setulus hati. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya adalah: yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, pembelajaran adalah pendidikan yang menuntun murid, bukan menuntut murid untuk mengikuti kehendak orang dewasa. Yang ketiga, saya harus menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang keempat, guru harus mengenali karakteristik murid, latar belakangnya, gaya belajarnya, potensi dan bakatnya, dan kebutuhannya, dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan melakukan asesmen, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Demikian tadi pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia selalu. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.